Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Muhammad Syahrizal, MKom, selaku dosen pembimbing mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan juga yang kami sayangi semua rekan-rekan dari kelas TIP 2001. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk kami dari kelompok 1 yang akan membawakan presentasi kami hari ini yang berjudul evaluasi perancangan. Di sini kami akan membawakan 8 poin pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, jenis-jenis evaluasi, mengevaluasi perancangan, cognitive walkthrough, heuristic evaluation, metode empirik, dan yang terakhir evaluasi eksperimen. Sebelum masuk ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abar Arif selaku moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Randi Hermawan. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Perkenalkan, saya Aliyah Putri Wania. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi, yaitu evaluasi perancangan. Langsung saja pengertian dari evaluasi. Evaluasi adalah suatu tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem yang dilakukan di dalam laboratorium, di lapangan, atau di dalam kolaborasi dengan pengguna atau user. Yang dievaluasi pada interaksi manusia dan komputer adalah desain dan implementasinya. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan semua tahapan siklus hidup desain. Tujuan evaluasi yaitu ada 3. Yang pertama adalah melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Maksudnya adalah desain sistem memungkinkan user atau pengguna melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Ini tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai ada di sistem, tetapi membuat mudah dicapai oleh user atau penggunanya. Dan yang kedua adalah melihat efek interface bagi pengguna. Ini mencangkup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability, dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasikan area desain yang berlebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi yang berlebih. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Ketika menggunakan konteks yang diinginkan akan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antara user. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi terdiri dari 2 jenis, yaitu dalam kondisi percobaan atau laboratori. Dalam percobaan laboratori ini memiliki keuntungan, yaitu peralatan spesial selalu tersedia. Yang kedua, lingkungan yang terinterupsi. Dan juga memiliki kerugian. Yang pertama adalah kekurangan konteks. Yang kedua, sulit untuk mengganti beberapa pengguna bekerja sama. Dan juga memiliki kelayakan jika lokasi sistem berbahaya atau tidak praktis atau tidak berguna. Yang kedua, sistem pengguna tunggal terbatas.
Dan jenis yang kedua adalah jenis di dalam kondisi lokasi kerja yang sebenarnya. Di dalam kondisi kerja yang sebenarnya juga memiliki keuntungan. Yang pertama adalah lingkungannya yang natural atau alami. Dan yang kedua, konteksnya terjaga, walaupun observasi mungkin mengubahnya. Dan yang ketiga, memungkinkan studi longitudinal. Dan juga memiliki kekurangan, yaitu banyak yang mengganggu dan juga noise atau keriuhan. Memiliki kelayakan yang pertama di mana konteks adalah krusial. Dan yang kedua, untuk studi longitudinalnya membujur. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andika. Kepada Andika saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya Randi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu yang pertama ada cognitive walkthrough. Cognitive walkthrough adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Untuk melakukan cognitive walkthrough harus mempunyai informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri. Kedua, deskripsi dari tugas termasuk usaha yang benar untuk melakukannya dan struktur untuk mendukungnya. Dengan informasi ini, maka evaluator dapat melakukan langkah dari walkthrough. Yang pertama, pilih tugas, lalu deskripsikan tujuan awal dari user. Ketiga, lakukan kegiatan atau aksi yang tepat. Dan terakhir, analisa proses keputusan untuk setiap kegiatan. Selanjutnya adalah heuristic evaluation. Diusulkan oleh Nielsen dan Molix. Heuristic evaluation hampir sama dengan cognitive walkthrough, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Pada pendekatan ini, sekumpulan kriteria usability atau heuristik diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, perilaku sistem dapat dipastikan. Lalu, perilaku sistem konsisten. Selanjutnya, feedback tersedia. Yang keempat, kemampuan memori user tidak melebihi batas. Yang terakhir, dialog merupakan orientasi tugas. Tujuan dari heuristic evaluation adalah memperbaiki perancangan secara efektif. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Aliyah Putri Wania. Kepada Aliyah, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan metode empirik dan evaluasi eksperimen. Evaluasi eksperimen merupakan evaluasi dengan pendekatan statistik dengan memilih hipotesis yang akan dicoba dan jumlah kondisi eksperimen. Setiap eksperimen memiliki dasar yang sama. Evaluator memilih hipotesa untuk diuji yang dapat ditentukan dengan mengukur beberapa atribut dari perilaku subjek. Setiap perubahan pengukuran perilaku diatributkan ke kondisi yang berbeda. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendukung evaluasi eksperimen yaitu ada 3, subjek, variabel, dan hipotesis.
Yang pertama, subjek. Siapa yang mempresentasikan? Pemilihan subjek sangat penting dalam beberapa eksperimen. Eksperimen harus setepat mungkin sampai sesuai dengan keinginan user. Jika subjek bukan user sebenarnya, maka subjek yang dipilih sesuai dengan kelompok user yang dimaksud, baik usia maupun tingkatan pendidikan, serta pengalaman menggunakan komputer secara umum, dan keterhubungan sistem yang sedang dalam pengujian. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu variabel, sesuatu untuk dimodifikasi dan ukuran. Yang pertama, variabel independen, karakteristik suatu eksperimen yang memanipulasi untuk menghasilkan kondisi yang berbeda, seperti jenis interface, level dari help, jumlah item menu, dan perancangan icon. Yang kedua, variabel dependent, variabel yang dapat diukur dalam eksperimen seperti waktu untuk menyelesaikan tugas, jumlah kesalahan yang dibuat, dan kualitas dari untuk kerja user. Selanjutnya, faktor yang ketiga, hipotesis. Apa yang ingin ditunjukkan? Merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen. Hipotesis ini menggunakan variabel independen dan dependen, di mana variasi dalam variabel independen akan menyebabkan perbedaan pada variabel dependen. Tujuan dari eksperimen adalah untuk menunjukkan bahwa perkiraan dengan menyangkal adanya null hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam variabel dependen di antara tingkatan dari variabel independen. Pengukuran statistika menunjukkan bahwa nilai hasil dapat dibandingkan dengan tingkat kepercayaan. Jika nilai tertentu ada pada tingkat kepercayaan, hipotesis nul tidak ada. Baiklah, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi evaluasi perancangan. Sedikit tambahan dari saya mengenai kesimpulan dari materi yang kami bawakan pada hari ini. Dari pembahasan materi yang tadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, dan pelaksanaan monitoring. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada penyampaian dari kami yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.